Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran atau kuliah pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di Sudah selesai. Oke, hari ini minggu keempat ya dari pertemuan kita di mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Musim. Sebelumnya, kabar udah pada sarapan, teman-teman? Oke, kalau belum nanti setelah teman-teman kuliah pada pagi hari ini bisa langsung menyantap sarapan ya di kantin. Oke, jadi untuk materi sebelumnya, apakah ada yang masih ingin kita membahas apa saja di pertemuan minggu pertama, kedua, ketiga, masih tentang jagung ya? Iya, jadi benar yang pertama kita membahas tentang prospek dan juga harus pengembangan komoditas jagung sebagai komoditas unggulan kedua setelah padi. Lalu kita juga sudah membahas karakteristik tanaman jagung dari pertumbuhannya, terus perkembangannya, agroekologi tanamannya, gitu ya, dan morfologinya juga. Nah, ini adalah materi penting yang keempat terkait dengan budidaya tanaman jagung. Ya, jadi untuk CPMK-nya masih sama dengan materi pada pertemuan minggu lalu ya, karena masih di komoditas yang sama, yaitu tanaman jagung. Kemudian untuk CPMK ke-6 ini nanti mahasiswa atau rekan-rekan di sini diharapkan mampu ya menganalisis, mempelajari terkait dengan teknologi produksi tanaman unggulan khususnya jagung dari mulai teknis budidayanya, kemudian proses penanganan dan juga pencapaiannya. Nah, untuk referensi, sama seperti pertemuan kita minggu lalu, saya juga merekomendasikan ya untuk beberapa jenis buku bacaan, kemudian jurnal-jurnal, materi. Nah, untuk referensi atau pustaka dari yang saya berikan, ini hanya sedikit. Jadi nanti teman-teman bisa mencari lagi dari internet sudah banyak, atau kalau mau ke perpustakaan juga bisa mencari sumber referensinya. Lanjut. Nah, ini. Jadi, silakan klik link yang telah tersedia atau tertampilkan di slide berikut. Kalau bisa mengerjakan kuis ini hingga siang nanti ya, maksimal pukul 12. Bisa scan barcode-nya juga. Nah, untuk teman-teman yang mengerjakan lebih dari jam 12, nanti nilainya tidak keluar. 50 dulu ya, kuisnya. Jadi kita nanti dulu saja, nanti setelah materi perkuliahan hari ini selesai, teman-teman bisa lanjut mengerjakan kuisnya. Hmm. Oke, jadi untuk pembahasan sebelum masuk ke teknis budidaya, ya, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan dan hasil tanaman. Kalau teman-teman mahasiswa, perhatikan, di sini ada flowchart-nya. Hmm, saya beri waktu 5 menit untuk menyiapkan. Bagi teman-teman yang bisa menemukan plus dari project ini dan mendapatkan nilai tambahan yang signifikan. Oke, sudah banget. Ada yang menjelaskan.
cara membacanya, atau mungkin apa sih maksud dari konsep ini, kemudian ada persamaan di sini. Oke, iya betul. Saudara Nisa telah menjawabnya, cuma kurang ada yang mau menambahkan lagi, mengangkat ini kembali. Di sini ada faktor internal, faktor eksternal, kemudian teknik agronomi. Tadi saudara Nisa sudah menjelaskan ya, bahwa untuk melaksanakan praktik budaya atau di sini teknik agronomi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang kalau dari pertanian itu pasti bahan pangan dan yang dari hasil genetika, proses pemilihan tanaman, peningkatan bioteknologi untuk menghasilkan buah yang tinggi, dengan memiliki daya tumbuh yang tinggi, presentasinya, biodiversitasnya tinggi, gitu ya. Itu merupakan faktor internal yang mempengaruhi nanti proses budidaya. Kemudian ada faktor eksternal. Kalau di sini tercantum contohnya ada komponen biotik, gulma, contohnya gulma merupakan tumbuhan yang tidak diinginkan keberadaannya di bidang. Kemudian untuk komponen abiotik ini contohnya berarti intensitas cahaya. Dengan tahu lagi komponen abiotik itu selain intensitas cahaya, suhu, ke suhu kelembaban ya, kelembaban udara, kelembaban panas, suhu udara, suhu panas, seperti ini, misalnya. Nah, dua faktor tersebut mempengaruhi teknik budidaya dari proses jagung, misalkan ya, semuanya pengadanya jagung, dari proses berkecambah, kemudian pertumbuhan vegetatif, industri, ini ada proses fisiologi yang terjadi, penghasil perubahan terhadap bentuk dan atau morfologi jagung, kemudian membentuk bunga, tombol dan juga nilai sehingga sehingga nanti bisa ini ini dan eksternal untuk mengenai enggak ya, ya. Jadi di sini perempuan yang menjalankan adalah manusianya, pelaku usaha petaninya itu. Jadi selain ada faktor internal, ada faktor eksternal, juga ada faktor manajemen dari manusia yang praktik budaya. Itu faktor tiga tadi ini mendukung proses budidaya. Itu hasilnya akan tinggi. Hasil akhirnya akan tinggi, kemudian produktivitasnya akan tinggi. Namun, jika proses eksternal tidak tidak mendukung atau menghambat ya, lalu menurunkan hasil panen atau produktivitasnya rendah. Begitu. Nah, dari cerita atau penjabaran voucher tersebut, kita bisa membuat persamaan di sini. Y yang berarti yield merupakan hasil dari genetika. G ini adalah genetika, L environment, eksternalnya, N management dari teknik agronomi yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ditambah dengan informasi yang genetika dan lingkungan. Dan jika genetika dan lingkungan itu support, mendukung untuk meningkatkan atau menghasilkan produksi yang tinggi. Itu sih jelas ilmu ini. Sebenarnya yang kedua ya.
Nah, untuk budidaya tanaman jagung ini ada tahapan-tahapannya, seperti pada pertemuan sebelum UTS ya, kan membahas tentang padi, komunitas padi, di sini juga sama. Yang harus disiapkan antara lain, bentuk inputnya, kemudian persiapan lahan, kemudian penanaman, pemeliharaannya, kemudian hingga penanaman dan persiapan. Nah, sebelum memang persiapan hidroponik dan praktiknya, kita juga harus melakukan satu waktu panen, musim panen sesuai untuk panen jagung, kemudian melakukan sistem pertanian, apakah jagungnya akan ditanam secara monokultur atau polikultur. Misalkan jagungnya dikompensasi dengan kacang tanam, kacang hijau, atau ditumpang pilih dengan cabai rawit. Dan itu harus disesuaikan dengan tujuan kita melakukan budidaya itu targetnya untuk Nah, untuk mendukung di sini memang mengusulkan ngecek integrasi juga untuk petunjuk penutasannya yang lebih detail sudah saya upload di biru ya. Silakan dicek. Kemudian tugasnya apa sih? Nanti teman-teman menonton dulu video terkait dengan teknis budidaya, kemudian sebutkan dan jelaskan peraturan budidaya jagung serta KBI dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produksi jagung yang tinggi. Dan tugasnya nanti silakan diketik di ini yang paling lambat besok ya pukul 12 siang. Jangan lupa teman-teman dan juga ini tidak lupa teman-teman dan cover di sini. Nah, untuk videonya ini nanti kalian bisa klik atau langsung membuka di YouTube-nya seperti itu ya. Untuk mengubah ini kita sudah jelas. Buat penulisannya lebih detail nanti kalau bisa lebih ini contohnya juga sudah saya upload videonya ini juga sudah itu untuk lagi kita cukupkan buat kekurangan teman-teman ini bisa dibuka di forum diskusi itu dan yang di luas di WhatsApp juga untuk bentuknya nggak bisa menghubungi KPI atau handphone. Dan semua info itu kita doa bersama berdoa di terima kasih selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.